Nobis, welcome to Pondasi, Podcast Nobi, Edukasi dan Investasi. Bersama aku, Brenda Andrina. Buat kalian para investor atau orang-orang yang baru pengen terjun nih ke dunia investasi, di sini kita bakalan nyediain semua informasi yang kamu butuhkan. Jadi kamu tinggal chill aja di rumah nih dan tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channelnya dan juga follow sosial media kami @usenobi di Instagram, Twitter, dan Facebook. Di episode Pondasi kali ini kita bakalan bahas tentang Investing 101. Nah, kalau di episode sebelumnya aku ditemani sama 3 orang, kali ini aku ditemani sama Pak Dion. Jadi hari ini kita lebih bakal ngebahas tentang investasi ala Pak Dion ya. Siap. Oke, gimana nih Pak? Apa kabar? Kayaknya cerah banget nih. Selalu baik, kalau kabar selalu ya. baik. Iya. Kalau kabarnya selalu baik, coba deh kita tanya, gimana kabar portfolionya? Kalau portfolio merah lah, jelas. Merah definitely. Ya. Jadi memang tetap ya, ada tapi kita pasti kalau liatin ya. portfolionya terus nanti mental down nanti. Jadi mendingan selalu happy aja lah. Selalu happy ya. Betul. Jadi mending nggak usah dilihat dulu. Nggak usah dilihat dulu, bener. Kerja aktivitas yang lain ya. Betul. Jadi kalau biasanya lagi nggak berinvestasi, apa nih aktivitas favoritnya? Aktivitas favorit ya. Waduh, ini agak sulit nih karena ini sejujurnya sih sehari-hari kebanyakan kerja ya. Ini kerjanya bahkan bisa sampai jam 7-8 malam kali ya. Jadi setelah itu paling ya nonton atau main sama anak, paling that's it sih. Nggak ada aktivitas di luar itu. Jadi memang aktivitas utamanya berdedikasi buat ngebangun Nobi ya? Yes, definitely. Betul. Kalau ngomongin investasi dan portfolio tadi, kan memang di zaman sekarang nih kayaknya para investor lagi pusing-pusingnya nih. Kira-kira mau investasi di mana kan? Inflasi lagi tinggi, terus juga ngomongin aset yang lain juga banyak yang mengalami penurunan. Kalau Pak Dion sendiri ngelihat gimana sih perkembangan investasi di Indonesia ini sendiri? Perkembangan? Apakah orang-orang di sini tuh udah mulai aware belum sih sama investasi? Apakah mereka tuh ngerasa investasi ini penting atau sebenarnya cuma orang-orang tertentu aja nih yang udah mulai melek? Oke. Kalau dari aku lihat sendiri gini sih ya, kalau sejak pandemi orang-orang sepertinya mulai melek investasi dibanding sebelum pandemi. Mungkin karena pandemi cuma di rumah doang ya, di rumah doang mau ngapain ya, akhirnya jadinya malah nonton YouTube, malah akhirnya jadi belajar mencari duit ekstra lah. Nah, kalau aku lihat perkembangan selama 2 tahun terakhir ini secara retail gitu ya, itu bertumbuhnya jauh lebih cepat. Dan tapi memang kalau kita ngomong secara demografi seluruh Indonesia ya, of course kita sebenarnya I think masih salah satu yang terendah di dunia lah ya, karena yang punya rekening bank aja masih dikit gitu di Indonesia. Jadi memang selain mungkin ngomongin edukasi tentang investasi, kita punya akses internet, kayak akses ke fasilitas kayak perbankan juga penting ya. Betul, definitely lah. Kalau nggak gimana cara invest kan susah. Kalau dari Pak Dion sendiri, ini tuh sebenarnya udah mulai investasi di umur berapa sih? Wah, aku telat sih. Jujur aku agak telat. Karena gini sih, mulai investasi itu sebenarnya harus dimulai dari awal punya duit dulu atau enggak. Maksudnya dalam arti adalah kita ngomong kan sekarang, mungkin kalau aku sekarang ngomong ya kita harus investasi segala macam, tapi mungkin kita susah banget kalau kita relate sama orang yang ya untuk hidup sehari-hari aja belum cukup nih gitu. Jadi makanya kalau kita bilang investasi kapan, ya of course harus dari muda gitu. Of course harus dari dini. Dan I think my experience waktu itu aku mulai mungkin di akhir-akhir 30 gitu. Sebenarnya kalau aku look back lagi, kalau aku bisa ada yang ngajarin atau ada yang kasih guidance, aku mulai dari sebelum kuliah, I think I can do much better gitu. Gitu sih. Kalau menurut aku memang harus dari dini. Ini benar sih, karena kalau kita ngelihat angka literasi pendidikan investasi yang masih rendah di Indonesia, sebenarnya juga waktu aku kuliah, kayak waktu masih sekolah juga, kita tuh nggak punya kurikulum khusus yang ngebahas tentang investasi sama aset-aset financial ya. Jadinya ketika kita pas pertama kali misalkan punya kerjaan, punya gaji, megang duit, kita juga bingung nih mau dikemanain duitnya. Sebenarnya investasi yang bagusnya gimana sih? Apakah investasinya harus ngasih return yang sekian persen tiap bulannya, kita nyari yang gede returnnya, atau kita sebenarnya harus ya udah cari yang mungkin paling rendah risiko gitu. Jadi memang punya duit pun belum tentu kita bisa berinvestasi sebenarnya. Karena investasi dan nabung ini berbeda sih. Totally beda mindset. Mungkin kalau nabung mungkin kita diajarin sama orang tua kita harus nabung. Tapi sebenarnya investasi itu kan totally different sama nabung ya. Jadi aku lihat memang kita nggak ada guidance ya. Kalau aku dulu sih nggak ada guidance atau nggak ada mentor yang kayak kalian mesti taruh duit begini, mesti taruh duit begini, bukan nabung, taruh di rekening doang. Betul. Itu sih yang memang nggak dapet sih dari sejak muda gitu.
Tadi juga aku sepakat dengan statement dari Pak Dion kalau misalkan kita tuh mulai investasi kalau memang punya duit ya, punya duit lebih yang dimana kita udah mungkin udah bayar semua kebutuhan kita sehari-hari. Nah, boleh nggak dari Pak Dion nih ngasih tips kira-kira apa sih yang harus kita siapkan sebelum mulai berinvestasi? Ya kalau ngomong gampangnya ya sandang pangan dan ini ya, maksudnya makan udah cukup, hidupnya udah cukup. Di luar itu ya kita ngomong misalkan di luar kecukupan kebutuhan pokok ya, kebutuhan premier, I think itu bisa kita takar aja. Jadi kalau mungkin gini ya, kalau aku bedanya gini, kalau aku mikirnya duit masuk itu aku udah tahu aku mau nabung berapa. Jadi sisanya ini yang aku berusaha hidup dari sisanya ini. Oke, jadi bedanya gitu aja sih. Ini konsep yang menarik sih. Kan biasanya orang tuh nabung atau invest kalau misalkan ada uang sisa kan. Tapi di sini tuh kalau Pak Dion nih, kalau tadi aku dengar dia tuh mindsetnya pokoknya aku harus tentuin dulu berapa sih yang harus aku tabung atau invest bulan ini ya. Jadi kalau misalkan angka itu udah tercukupi, jadinya ya udah sisa uangnya ya buat ngikutin lifestyle kita. Bener nggak Pak? Betul. Oke. Dan kalau kebalik ujung-ujungnya malah nggak invest. Bener. Kalau kebalik ujungnya nggak invest kan. Karena kalau misalnya kalau ngikutin kemauan dan keinginan kita sebenarnya itu kayak never ending. Betul, definitely lah. Pasti kalau mau lihat, kalau aku mungkin hobinya koleksi mainan ya gitu. Mainan ini ada mainan yang lucu, ada mainan ini pengen koleksi terus gitu. Nah, kalau memang kita malah spend dulu, ya ujung-ujungnya memang nggak nabung sih. Betul. Nah tadi juga sempat dibilang kalau sekarang kan sebenarnya kalau angka investor kripto di Indonesia kan sebenarnya makin naik ya Pak ya. Belakangan ini kita lihat. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat pergerakan aset kripto yang harganya volatile banget, yang hari ini bisa naik 20% terus besok juga turun 20%. Ini sebenarnya apakah investor pemula itu cocok nggak sih untuk investasi di aset kripto? Ya balik lagi ya ke investornya masing-masing ya. Definisi pemula itu kan mungkin pertama kali invest, tapi balik lagi ke kebutuhan investasi dan risk appetite masing-masing gitu ya. Kalau kebutuhan investasi misalkan dari aku butuh investasi ini untuk masa depan, ini untuk sekolah atau bahkan ini cuma buat 4 bulan lagi nih sebelum dipakai buat uang nikah gitu, uang kawin gitu. Itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut aku kripto itu cocoknya buat orang yang memang uang dingin. Jadi memang harus siap bahwa ini dia harus nahan lama. Gitu. Berbeda sekali sama orang kalau mungkin ngomongnya investasi ke reksadana pasar uang, deposito itu mungkin bisa short term gitu karena memang itu tujuannya gitu dan very very low risk gitu ya. Nah, kalau kripto ini is a very high risk asset dan di mana orang itu harus aware kalau dia invest di sana, mereka itu tahu ini mesti dia tahan lama. Bukan tahan cepat gitu. Kalau tahan cepat itu mindset yang salah ya, mau cepet kaya itu mindset yang salah gitu, especially di kripto. Memang betul, kita nggak memungkiri banyak sekali yang cepet kaya gitu, tapi lebih banyak juga yang berjatuhan gitu. Oke, mungkin mindset awal investasi yang harus bener ya Pak ya. Jadi investasi itu mungkin untuk melindungi nilai aset kita biar nggak tergerus inflasi, tapi di satu sisi itu juga bukan instrumen yang bikin kita cepat kaya semalam ya. Kalau misalkan kita mindset awalnya udah cuan instan, mungkin justru kita bakalan lebih gampang jatuh dalam project-project yang scam gitu kan, yang selalu mengiming-imingkan return gede. Betul, definitely lah. Makanya aku bilang kalau kita mau investasi kita mesti tanya dulu ke diri kita, kebutuhan kita ini investasi ini untuk apa. Betul. Di awal tahun ini ya Pak ya, aku baca investor kripto tuh udah tembus di angka 12,4 juta. Nah, walaupun angkanya tuh naik gila-gilaan ya bisa dibilang ya, tapi sebenarnya yang masih jadi pilihan umum orang investasi itu lebih ke saham atau reksadana yang disebut sama Pak Dion tadi. Itu menurut Pak Dion gimana? Ya karena memang kripto aset ini boleh dibilang aset tergolong baru ya. Karena memang kita pernah mengalami kenaikan yang luar biasa ini gara-gara balik lagi tadi seperti yang aku mention gitu, di pandemi ini pertumbuhannya itu sangat luar biasa. Memang tadinya sebelum pandemi ini retail usernya kripto itu di bawah saham dan di bawah reksadana. Tapi sejak pandemi itu melewati mereka semua. Nah itu memang dilihat berarti sebenarnya sangat ada appetite buat orang-orang dan terutama milenial ya, anak-anak milenial di Indonesia ini lebih pengen invest di kripto gitu sih. Kalau aku lihat sih gitu ya, karena aku ngelihat karena volatile itu juga sebenarnya yang menjadi daya tarik anak-anak milenial sebenarnya. Mungkin tapi betul reksadana dan saham itu masih menjadi pilihan utama karena
Kenapa? Karena ya itu jauh lebih stabil ya, mungkin jauh lebih stabil, terutama reksadana lah, mungkin jauh lebih stabil, dan habis itu juga udah, ya itu kan mereka sudah belasan tahun, udah puluhan tahun gitu di Indonesia, dan kripto ini baru, maybe di Indonesia maybe 5 years gitu. Aku jadi kepo deh Pak, ini sebenarnya kalau ngomongin jumlah angka investor kan memang naik kan, si kripto ini lebih gede daripada saham tadi. Tapi kalau secara volume transaksinya? Definitely lebih masih gede saham sih, masih gede saham, karena kan saham itu udah, saham di Indonesia ini kan banyak apa dari luar negeri masuk ke Indonesia kan, makanya volume secara transaksi memang lebih besar saham gitu. I see. Tapi secara retail usernya lebih banyak di kripto. Jadi beda nih institutional user sama retail user. Institutional usernya yes, saham jauh lebih gede. Oke. Mungkin ini juga ya, karena banyak banget sekarang investor yang baru nyemplung ke kripto. Jadi ini tuh sekarang aku ngeliat banyak banget sih project-project yang ngeluarin token-token artis gitu lah. Jadi artis bikin project misalkan NFT atau metaverse, terus mereka bikin tokennya mereka sendiri. Jadi kalau Pak Dion melihatnya ini apakah jadi peluang investasi atau gimana nih? Agak sulit dijawab nih ya. Agak sulit dijawab. Ini akan menjadi agak sebuah, kalau dijawab nih menjadi sebuah apa ya namanya, nanti dikira apa ya, mengkomen yang aneh-aneh. Sebenarnya sih kalau aku gini sih, balik lagi ya, mau siapapun yang buat ya, mau artis mau apa, tapi balik lagi kita lihat sih sebenarnya kegunaannya untuk apa, dan apakah benar market cap-nya segitu besar gitu. Misalkan tadi kan kalau misalkan siapapun yang buat gitu, misalkan aku yang buat lah gitu, aku yang buat, ya apakah orang sebegitu tertariknya dengan token yang Dion buat gitu, terus gunanya untuk apa, nah itu kayak gitu-gitu sebenarnya butuh dilihat sih. Jadi bukan cuma dilihat sosoknya, tapi dilihat projectnya itu mau ngapain gitu sih. Karena kalau cuma lihat sosoknya, ya itu namanya bukan investasi sih, itu namanya ya agama ya. Agama. Ya kan, kalau lihat sosok berarti lihat agama dong. Iya. Nah, yang sering aku lihat tuh biasanya ya project-project kayak gitu tuh mereka sebenarnya secara omongan tuh kayak wow banget gitu loh. Yang aku sering lihat ya, kayak misalkan ini bakalan jadi metaverse Indonesia apa gitu kan. Sebenarnya kalau orang awam yang ngelihatnya merasa wah metaverse, wah NFT. Apakah ini hal yang maksudnya gimana ya? Gimana cara kita tuh bisa ngelihat, sebagai investor bisa tahu gimana sih project metaverse yang memang realistis atau project metaverse yang cuma menjual mimpi? Ya balik lagi sih, kalau aku lihat ini, invest on what you know. Kalau kamu pengen, dia bilang ngomong soal metaverse, dia ngomong soal yang lain-lain, kamu benar-benar tahu nggak soal metaverse? Apa yang kamu benar-benar tahu soal metaverse gitu? Seberapa gede impactnya metaverse ini? Dan kalau metaverse yang pengen mereka buat sebesar apa impactnya gitu? Jadi balik lagi, kalau aku bilang gini, Brenda invest di Nobi deh gitu. Tapi kamu sebenarnya belum tahu Nobi itu apa. Nobi ini kripto atau apa? Jadi yang kamu pengen mesti dalamin, oh Nobi ini bergerak di kripto. Oke, kamu mesti tahu dong kripto ini sebesar apa sih? Jadi Nobi ini bisa sebesar apa? Jadi menurut aku research dulu sih, dan tahu benar-benar sebelum percaya begitu aja sih. Kalau aku lihatnya gitu sih. Maksudnya dimanapun lah, apapun gitu, apapun. Nggak cuma investasi ya, temenan apa ya, itu maksudnya kita ngomong general lah. Kita kan harus lihat dulu sebenarnya. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung invest. Metaverse memang bisa. Yes, memang metaverse lagi hype tahun ini ya, tahun lalu lah. Hype banget metaverse, NFT gitu. Tapi as you can see now, semuanya lagi down gitu. Semuanya lagi down, dan I think ini menjadi saat yang tepat untuk mungkin natural selection gitu, dimana ya project-project jelek ya udah hangus, bye-bye, we will never see them in the next 5 years gitu. Iya. Soalnya mungkin karena balik lagi ke kurangnya edukasi tadi ya. Jadi sebenarnya investor tuh mungkin tahu metaverse secara general, tapi mereka juga nggak bisa punya gambaran sebenarnya ini token bisa ngasih benefit apa sih? Gimana sih mereka bisa attract user supaya pakai metaverse mereka gitu kan? Kan kalau bikin metaverse sebenarnya semua orang juga bisa gitu loh. Iya, betul. Nah, ini juga yang aku lihat karena kurangnya edukasi ini tuh sekarang nggak cuma soal token-token tadi ya, tapi banyak juga penipuan, scam yang kayak robot trading gitu loh. Ini kan sempat viral pada masanya kan, yang sampai kerugiannya mencapai triliunan. Nah, ini kan bukan angka yang kecil sebenarnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin edukasi, aku pikir-pikir lagi, ini tuh yang kena bukan orang yang nggak teredukasi, karena I mean mereka punya duit loh.
mereka punya duit dan tapi mereka masih bisa jatuh dalam tipuan seperti itu. Itu gimana tuh? Menurut aku gini ya, kalau namanya robot trading itu kan memberikan yang menghasilkan hasil yang wow gitulah ya, dan menjanjikan yang return yang luar biasa. Apakah maksudnya kita sebagai orang pasti tertarik lah, kita pengen, mana ada orang yang tidak tertarik dengan cuan kan. Cuman ya mungkin kalau memang tertarik pun ya jangan naruh semua. Jadi ya kalau pengen coba-coba ya silahkan. Balik lagi, karena kalau nggak coba-coba atau misalkan nggak bener-bener, jadi kalau cara belajar aku nih sebenarnya sukanya langsung coba gitu. Kalau coba experience ya, setelah experience jadi tahu sebenarnya yang mana yang robot trading bener, yang mana robot trading bohongan gitu. Makanya kalau aku robot trading aku bilang ya boleh kita, maksudnya aku selalu open mind ya, selalu open mind, dan rasanya kalau aku merasa oke, ini kayaknya nggak scam, kayaknya apa ya aku coba gitu. Jadi mungkin robot trading itu sekarang identik dengan scam, tapi sebenarnya robot trading itu not necessarily scam. Balik lagi itu sih. Jadi kita harus cara tahu kerjanya dulu. Balik lagi, cara kerjanya nih robot trading ini kita mesti lihat dia tradingnya gimana caranya, apa ada logiknya atau apanya gitu. Kalau yang penting percaya aja lah, udah Brenda taruh pokoknya tenang aja lah, ini aman gitu. Nah ini itu yang mungkin balik lagi ya. Menarik sih, karena aku malah pengen nanya lebih dalam lagi. Boleh. Gimana sih tips and trick buat milih robot trading tadi? Gimana sih kita bisa, kalau kita ngeliat nih ya, ada robot trading A dan robot trading B, gimana kita bisa bilang, oh yang ini legit, oh yang ini udah pasti scam gitu? Oke. Kalau aku pertama, robot trading itu kan pasti main di suatu exchange atau suatu broker. Pertama kita mesti tahu dulu dong broker sama exchange-nya apa. Apakah itu bisa dipercaya atau enggak, karena duit kita pada akhirnya di situ kan. Ya biarpun robot trading yang katanya membantu tradingnya, tapi kita lihat duit kita sebenarnya kita taruh di mana. Nah itu satu. Kedua, habis itu adalah kita pengen tahu logiknya gimana. Logik robot trading itu gimana? Apakah logik robot trading itu tidak make sense atau make sense? Maksudnya, dan gini, namanya robot trading itu nggak ada yang bisa works di semua market, dan semua pair, dan semua kondisi, itu nggak mungkin ada. Jadi ada masing-masing strateginya gitu ya? Yes, betul. Jadi misalkan sekarang lagi bullish, lagi sideways, itu nggak mungkin robot trading yang jago trending itu bisa main di sideways, dan kebalikannya juga, yang di sideways belum tentu bisa main di trending. Nah itu makanya aku lihat itu balik lagi, dia bilang kalau dia sekarang di masanya apa, dia bisanya seperti apa, dan cara tradingnya seperti apa. Itu logik-logik itu yang kita perlu nanya. Kita not necessarily bisa bikin, tapi at least kita harus bisa tahu maksudnya dari mereka buatnya seperti apa sih gitu, secara logika. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau bisa aku recap nih dari omongan kita dengan Pak Dion tadi soal investasi. Jadi yang pertama, investasilah kalau bisa dari muda ya. Jadi kayak janganlah kita menunda-nunda kesempatan itu. Kalau misalnya kita bisa investasi sekarang, kita punya uang sekarang, ya udah kita harus mulai belajar untuk investasi. Nah itu juga investasi tadi harus sesuaikan dengan profil resiko kita ya. Betul. Jadi kalau memang kan kita masih pemula nih, masih baru banget belajar, kita bisa pilih aset-aset yang memang resikonya lebih rendah. Tapi kalau misalkan pengen step up lagi ke aset yang lebih tinggi, resikonya itu juga boleh, tapi tetap harus di manage ya resikonya ya. Definitely lah. Jadi nggak yang tiba-tiba all in langsung ke satu project ya, atau satu aset ya. Intinya jangan sampai jatuh miskin lah kalau satu jatuh. Jangan jatuh miskin. Iya. Kalau kata orang-orang, invest what can you afford to lose gitu ya. Of course, iya. Nah terus tadi juga menyambung omongan kalau bisa investasi dari muda kan. Nah kita sebagai anak muda nih, masih muda. Sebagai anak muda nih bingung loh di masa-masa kayak gini kan. Lagi masa-masa krisis ekonomi global, inflasi lagi tinggi. Kita ngelihat banyak harga aset-aset financial yang berjatuhan, nggak cuma ngomongin kripto ya, kita ngelihat juga saham US, terus juga mungkin emas yang tadinya kita pikir wah ini aman nih, tapi ternyata juga lagi jatuh ya, nggak perform well ya di sini ya. Justru yang sekarang diuntungkan kalau kita lihat komoditas. Nah, ada nggak tips dari Pak Dion ini gimana kita harus bereaksi atau gimana kita harus berinvestasi di dalam kondisi market yang benar-benar volatile ini? Kripto maksudnya? Atau secara general? Secara general, sesuai dengan gaya Pak Dion. Karena hari ini temanya investasi ala Pak Dion. Oke. Ini kalau jujur sih, kalau aku sih I don't think I'm a great investor ya, karena aku ngerasa aku nggak perhatiin market gitu. Karena kan kalau great investor atau the real investor harus perhatiin market terus-terusan ya. Kalau aku sih jujur, aku invest sama yang aku percaya, sama yang aku tahu, sama yang aku udah research, ya udah
aku nabung, gayanya kayak nabung gitu. Jadi kayak beli dan diemin aja. Karena gaya investasi aku sebenarnya buat long term, bukan buat short term. Ya, jadi kalau buat aku kayak di masa kayak sekarang gitu ya, sekarang lagi crash gitu, sebenarnya justru masa emasnya aku untuk masuk lebih banyak. Karena disinilah harga yang aku percaya, harga ini ada harga yang under value, yang dimana nanti kita akan bisa mendapat capital gain ketika udah balik lagi ke bullish market gitu. Oke, nah teman-teman disclaimer dulu ya, kalau tadi itu adalah pendapat pribadi Pak Dion ya, jadi ini bukan rekomendasi investasi. Not financial advice. Betul, tetap harus kita sesuaikan sama strategi dan style kita masing-masing. Nah tadi juga ngomong-ngomong soal not a great investor, aku sebenarnya agak punya pendapat yang kontra nih Pak. Jadi gimana? Menurut aku untuk jadi seorang investor itu kita nggak harus 24 jam ngeliatin market terus kan. Jadi kayak memang ada strategi yang passive investor, yang kayak Pak Dion yang mungkin ngelihatnya mungkin sebulan sekali gitu nge-review mungkin ya. Ada juga yang memang active trader gitu kan, yang tiap saat bisa standby di handphone untuk order jual atau beli. Nah justru yang aku lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, orang-orang yang passive investor juga bisa make a great money loh. Kayak misalkan kalau ngomongin saham, mungkin dia belinya cuma saham indeks gitu, yang ngikutin indeks terus dijamin tetap bisa naik dan dapat cuan kan, tanpa kita harus kontrol tiap hari. Terus juga kalau misalkan aja nih ya, kita balik ke 3 tahun yang lalu, kita beli Bitcoin aja nih, terus kita diemin nih, kayak udah bodo amat nggak mau lihat. Ya pasti. Terus pas bulan juga kita tetap cuannya gede banget gitu loh, tanpa harus kita pusing, memperhatikan. Ya maksudnya itu gaya investasi aku sih. Makanya aku invest cuma beberapa doang, dan aku yang tahu bener-bener. Jadi kalau aku nggak apa sih orang ngomongnya diverse banget, enggak sih. To be honest enggak. Tapi jadi aku invest ke yang aku bener-bener ngerti, aku bener-bener percaya dan aku bener-bener ngerti. Di luar itu ya udah anggap aja I miss the opportunity, it's okay. Oke, jadi kalau investasi ala Pak Dion ini memang simple ya, simple, nggak neko-neko, nggak pusing-pusing, yang harus mantau terus tapi tetap bisa cuan yang banyak. Amin. Ini masih pengen aku kulik lagi ya soal investasi yang apa ya. Nah kalau Pak Dion sendiri diversifikasi aset di portfolio itu gimana? Mungkin lebih ke berapa sih persentase buat yang aset yang low risk, terus berapa yang buat moderat, atau berapa yang high risk gitu? Aku low risk itu cuma deposito, dan deposito itu aku cuma naruh namanya uang emergency. Oh, dana darurat ya? Dana darurat, that's it. Di luar itu aku naruh di kripto sama di saham US sih. Kalau mau serok Bitcoin tuh dana darurat bukan Pak? Enggak lah, itu jangan dana darurat lah. Namanya darurat nggak boleh dipakai kan, itu darurat terpakai kalau memang benar-benar udah sampai darurat habis gitu. Jadi ya itu paling dari apa ya, dari gaji, dari income yang lain sih gitu. Tapi enggak kita kalau dari aku lumayan investnya di kripto sama di saham US sih. Lumayan ini tuh berapa sih persentasenya? Lumayan, mungkin about 50-50 kali ya. 50-50. Iya. Jadi 50 di saham, 50% di saham, 50% di kripto. Wow, gitu. Jadi sebenarnya hampir 100% di aset yang high risk ya. Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu, benar. Bisa dibilang begitu. Jadi dari aku yang low risk cuma deposito. Balik lagi sesuaikan sama gaya masing-masing ya. Jadi risk appetite masing-masing lah dan kebutuhan masing-masing. Betul, ini bukan angka pasti yang harus diikutin. Terus ngomongin soal tadi soal serok kripto nih. Iya. Menurut Pak Dion, apakah di saat bear market atau crypto winter yang terjadi sekarang adalah saat yang tepat untuk kita serok, atau kita seroknya pas nanti kalau udah mulai buran? Berarti kalau itu mungkin di sekitar 2024, 2025. Saya sih berharap gitu ya maksudnya. Burannya gitu. Jadi apakah sekarang waktu yang tepat atau nanti aja lah pas deket-deket gitu. Brenda kalau mau deketin cowoknya udah deket sama cewek lain atau sebelum cewek lain? Saya biasa dideketin sih Pak. Yaudah, oke, mungkin salah pertanyaan ya. Tapi intinya adalah nggak mungkin ketika udah mau buluran kita kapan tahu ada buluran. Iya. Kita nggak pernah tahu lah. Kalau tahu mungkin ya kita udah beda lah. Aku mungkin ngomongnya udah akan sangat berbeda. Kalau aku tahu kapan naik kapan turun, aku akan sangat berbeda gitu. Tapi kan nggak ada orang yang bisa bilang aku tahu nih bulan depan harganya segini, bulan ini itu namanya kan
nggak namanya dukun kali ya, nggak tahu Nggak ada juga. yang Nggak ada yang bisa bisa predik. 100% Iya, bener ya. benar. Kita tahu sekarang lagi crash. Now is the time to buy gitu. Mungkin kita nggak at the bottom atau mungkin kita udah lewatin bottom, kita nggak tahu. Tapi yang penting sekarang memang harganya masih lagi under value dan sekarang lagi crash. Oke, kalau Pak Dion sendiri sekarang misalkan lagi ngeliat harga lagi flash sale nih, crash Iya. parah kan. Iya. Biasa belinya tuh kayak wah lagi murah banget nih, langsung gede gitu nominalnya, atau yang ya udahlah bulan ini nyicil dulu. Aku belinya nyicil-nyicil Oh, sih. nyicil. Nyicil-nyicil, betul. Karena balik lagi kan kita nggak tahu di mana, jadi belinya nyicil aja. Betul. Gitu. Oke. Nah, boleh Pak sekalian kasih do's and don'ts gitu buat investor pemula yang mau belajar investasi, terutama kripto nih. Apa sih do's and don'ts-nya? Don'ts-nya ya, Heeh. minjem uang. Bener loh. Aku pernah baca berita loh. Eh, Muncul di sosmed gitu kan, kayaknya ada yang udah jatuh, misalnya jatuh karena harga asetnya minus terus ketimpa tangga karena ternyata itu bukan duitnya dia, tapi Betul. minjem. Iya, makanya don'ts-nya itu minjem uang. Don'ts kedua adalah itu uang panas, dalam arti dia butuh duit itu sebenarnya untuk ngapain-ngapain lagi. Untuk kebutuhan hidupnya dia. Itu don'ts-nya sih. Gitu. Kalau do-nya ya harus research, harus bener-bener ngerti lah. Dan cobanya kecil-kecil dulu atau some yang you can afford to lose gitu. Yang tadi balik lagi ya, kita invest only we can afford to lose. That's it sih. Oke. In any kind of investment actually, not only crypto. Walaupun kita strateginya nyicil dikit-dikit, tapi kan tetap harus riset banget ya Pak ya. Maksudnya kita harus pelajarin dulu nih sebenarnya ini asetnya buat apa sih, tokennya buat apa. Nah, kalau mungkin tips dari Pak Dio nih untuk milih project, gimana sih kalau kita bisa dapetin project yang memang fundamentalnya bagus. Maksudnya yang kalau bisa nggak terjadi lagi kejadian seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan yang kasus Terra Luna tuh, itu kan aduh sakit banget kan, udah jatuh karena lunanya turun terus ketimpa USD yang di-peg. Gimana tuh supaya investor tuh nggak mengulangi hal-hal yang seperti itu lagi, invest di project yang salah. Wah ini ya research-nya ya, cara research-nya ya. Ya mungkin kalau dari aku sih sering baca berita ya, ngikutin komunitasnya, terus habis itu ngikutin Twitter foundernya kira-kira kayak gimana, habis itu ya lihat juga sih dia udah market cap keberapa gitu, lihat bertumbuh atau enggak. Karena kalau enggak bertumbuh di situ-situ aja ya berarti ini memang mungkin nggak ada harapannya kali gitu. Tapi balik lagi itu semua tidak menjamin ya, karena ya balik lagi ke Terra Luna itu kan sebuah project yang luar biasa gitu, sebuah project yang sangat high profile tapi pada akhirnya jatuh juga. Jadi itu sebenarnya bisa dipelajarin lah, maksudnya bukan bisa dipelajarin, itu semua mungkin ada tanda-tandanya lah. Sudah ada orang yang memberikan tanda-tanda bahwa misalkan dia mau bisa memberikan 20% kan waktu itu ya, bisa memberikan 20% dan kita kan mestinya wondering 20% ini dari mana gitu. Dibandingkan aset stablecoin yang lain kayak emang nggak make jauh, sense ya. Iya betul, nggak make sense dan itu mesti bisa dijelaskan dengan logika bahwa gimana caranya dia bisa memberikan 20% itu. Kalau tidak bisa ya berarti apakah money game, apakah ponzi, atau kita kan nggak tahu gitu. Aku sepakat sih sama tadi yang poin kalau kita tuh bisa belajar dari Twitter. Karena berdasarkan yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya, pas aku lihat Twitter tuh aku suka belajar dari investor yang memang lebih senior, terus mereka juga orang-orang yang memang sehari-harinya tuh emang merhatiin market dan pakai teknologi blockchain juga. Jadi kayak kasus yang Terra Luna itu sebenarnya kalau kita trace back ya Pak, sebelum-sebelumnya tuh udah ada orang-orang yang mensuarakan kekhawatiran mereka sama Ponzi scheme ini kan. Jadi kayak udah banyak yang berusaha kasih pendapat yang kontra soal Terra Luna. Kayak kira-kira sih apa resiko terbesar dari Terra Luna ini kalau misalnya tiba-tiba ada crash, itu dampaknya bisa gimana? Nah itu sebenarnya udah pernah disuarakan, tapi ya mungkin karena masa-masa hopium ya, jadi orang lebih suka ngelihat yang bagus-bagusnya aja. Jadi kayak yang jelek itu kayak apaan sih sirik ya lu ya gitu. Biasanya justru orang ngasih komen kayak gitu. Padahal sebenarnya dari situ kita bisa belajar dari pandangan orang lain ya. Kalau ternyata tuh memang banyak hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu sebagai investor karena kita memang mungkin pengetahuannya belum sampai situ. Mungkin mereka nggak tahu aja cari informasinya di mana. Gitu. Mungkin mereka nanya temen bilang ya udah kita percaya aja lah. Gitu. FOMO ya ikut-ikutan ya. Teman beli apa kita beli aja. Gitu. Jangan betul. Ya. Jadi memang. Especially
duit pinjem. Betul. Jadi emang penting banget untuk menghindari pinjaman, terus pakai uang panas dan tetap harus riset sendiri ya. Nah, tadi udah di-spill nih kalau salah satu sumber informasi yang paling banyak di kripto soal itu kripto di Twitter. Di Twitter. Ya. Oh ya Pak, pas kemarin bull market ya, pas harga kripto lagi naik-naiknya, sebenarnya kayaknya masih ada tantangan juga ya buat mengedukasi orang-orang awam soal kripto. Kayak walaupun bull market mereka juga masih pesimis gitu loh, masih pesimis dalam arti kayak apaan sih aset kripto ini nggak jelas gitu loh, apa sih fundamentalnya. Nah, kayaknya di bear market ini lebih parah lagi tantangannya untuk mengedukasi. Nah, gimana dari Pak Dion, menurut Pak Dion apa yang harus hal terbaik yang bisa Pak Dion atau Nobi lakukan nih untuk mengencourage, mengedukasi orang-orang di saat bear market kayak gini, di saat semuanya lagi pesimis-pesimisnya? Iya, I guess semakin memperbanyak edukasi platform ya. Maksudnya dalam arti harus sering-sering kayak seperti ini, mungkin memberikan edukasi secara podcast, secara YouTube, mungkin secara artikel, dan maksudnya dari segala cara harus diberikan edukasi, karena pada akhirnya memang kenapa saham dan reksadana balik lagi menjadi yang pilihan utama. Kenapa? Karena mereka ditawarkan oleh bank. Setiap hari bank akan menawarkan produk itu, lama-lama nasabahnya akan mengerti dan akan teredukasi. Makanya mereka menjadi pilihan utama sekarang. Nah, sekarang memang kripto ini sebuah aset yang baru, tadi seperti aku bilang, ya semakin sering kita mengedukasi, semakin banyak orang seperti mungkin seperti Brenda gitu kan. Brenda mengedukasi followernya Brenda gitu, kripto itu seperti apa. Semakin banyak orang seperti Brenda, akan semakin banyak orang juga yang teredukasi tentang kripto dan masa depan kripto itu seperti apa. Bener-bener. Oke, seru banget tadi kita udah belajar cara investasi ala Pak Dion. Nah, sekarang aku pengen nanya pertanyaan-pertanyaan ringan nih. Jadi aku bakalan nanya sekitar 9 pertanyaan, di mana Pak Dion harus jawab secara cepat ya. Yeah. Ready? Ready. Oke, yang pertama, pernah kena rakpul nggak? Pernah. Apa favorite football club? AC Milan. Ada hidden talent nggak? Gak ada kayaknya. Gak ada kayaknya. Belum nemu aja. Iya, belum nemu aja kali. Kasihan juga yang umur segini belum nemu. Oke. Trading or investing? Investing. Cita-cita masa kecil? Arsitek. Keluarga atau pekerjaan? Which one comes first? Ini off the record sih. Harus keluarga sih kita. Harus keluarga. Kalau on the record harus keluarga nih. Top 3 movie all the time? Waduh. Mungkin baru-baru ini yang aku suka Top Gun Maverick. Iya, itu bagus banget sih. Iya, itu bagus banget. Kalau 2 lagi apa ya? Gak sure. Susah. Kayaknya aku gak ada favorit deh. Maksudnya suka ya suka gitu. Oke. Iya. Gak ada yang kayak ini pokoknya harus favorit banget gitu. 3 penyanyi favorit? Kalau aku dulu sukanya Ceylon Seven. Sekarang? Sekarang ya udah gak keluar lagi deh. Ada lah mungkin ya beberapa, tapi ya that's it. Gak gitu dengerin musik. Oke, kalau bisa pilih satu negara untuk menikmati Jepang. Ini belum selesai, udah menikmati nyontek duluan ya? pasti Jepang. Oke. Apapun itu pasti favorit Jepang. Nah, sebelum aku mengakhiri rapid question ini, aku pengen nanya ke Pak Dion, kalau misalkan bisa merecap sesi kita tadi dalam satu kalimat, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Dior kali ya. Dior. Do your own research ya. Yeah, I think di semua investing harus Dior sih. Do your own research. Karena kalau cuman percaya sama orang terus ya takutnya kalian nanti malah kesel sama orang itu sih. Duh, Brenda nih yang suruh invest ini nih. Kemarin di IG ngomongnya ini koin bagus gitu. Kan malah ada jadi itu. Kepahitan antara sama Brenda. NFA, not financial advice. Iya, as much as we put that, tapi pada akhirnya mereka kan karena kita status mungkin kita lah, mungkin Brenda statusnya mungkin sebagai influencer gitu, orang yang dipandang, orang melihatnya pasti pada akhirnya kita ngomong NFA, mereka tetap ini kata Brenda ngomongnya ini bagus gitu. Tapi kan makanya pada akhirnya do your own research sih. Gitu. Wah, seru banget ya, nggak nyangka udah sampai penghujung acara kita, dimana dengan chill aja di rumah nih, teman-teman bisa dapat insight yang menarik dari Pak Dion. Thank you so much ya Pak ya, udah mau hadir hari ini dan sharing-sharing. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Nobi, karena kita bakalan terus bikin podcast-podcast yang ngasih banyak banget insight yang menarik. Oke Nobi, sekian untuk episode Pondasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Nobi dan ketuk lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode Pondasi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.